Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, hari ini kita merayakan Hari Orang Tua Sedunia atau Parents Day. Dan sehubungan dengan Parents Day ini kita akan merenungkan tema setia bertumbuh setiap hari. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, waktu kecil anak saya Inghau dapat tugas dari guru sekolahnya untuk memperhatikan pertumbuhan benih tanaman. Jadi dia disuruh menyiapkan gelas, lalu di dalamnya dikasih kapas yang sudah dibasahi air, dan kemudian di atas kapas basah itu ditaburi beberapa biji kacang hijau. Setelah itu pertumbuhannya setiap hari harus dilihat dan dipantau. Selama melihat pertumbuhan itu, anak saya harus meneteskan air ke atas kapas itu. Maksudnya supaya benihnya itu tumbuh gitu ya. Jangan sampai kapasnya jadi kering. Hari pertama dan kedua dia rajin melihat benih-benih biji-biji kacang hijau itu, lalu dia siram dengan air, sedikit air gitu ya. Tapi hari yang ketiga dia mulai bosan, dia mulai lupa sama biji-biji kacang hijaunya. Maklumlah namanya juga anak laki-laki ya, yang dia ingat pulang sekolah games gitu ya, lupa sama tugas sekolahnya. 3 hari dia lupa menyiramnya. Hari ke-6 dia harus mengumpulkan tugasnya. Dan saat itulah dia baru menengok nasib dari biji-biji kacang hijau tadi. Ketika dia melihatnya, ternyata biji-biji kacang hijau itu sudah tumbuh menjadi benih-benih tanaman-tanaman kecil begitu ya. Tetapi saudara, ternyata tumbuhnya itu kering dan kecil. Ya, kok kering, kok kecil begitu ya. Akhirnya dia bawa biji kacang hijau yang sudah jadi tanaman kecil itu ke sekolah. Teman-temannya yang setia dan rajin menyirami si biji-biji itu membawa tanaman kecil yang jelas-jelas lebih tinggi tumbuhnya daripada tanaman anak saya tadi. Bapak, Ibu, dan saudara semua, dari kisah ini saya ingin memberi pesan bahwa ternyata semua yang mau tumbuh itu butuh kesetiaan untuk merawatnya. Betul? Semua yang mau tumbuh ya harus setia untuk dirawat. Hari ini kita merenungkan tema setia bertumbuh setiap hari. Kalau kita melihat bacaan dari kitab Markus pasal 4 ayat 26 sampai 34 tadi, maka pertumbuhan yang dimaksud adalah pertumbuhan kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu juga ternyata bertumbuh dalam hidup manusia. Meskipun kerajaan Allah itu tidak terlihat oleh mata jasmani kita, tapi kerajaan Allah itu ternyata hidup, saudara. Dan semua yang hidup itu pasti bertumbuh. Apa kerajaan Allah itu? Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, kita kenal kerajaan Allah itu dari Yesus. Tuhan Yesuslah yang sering menyebut kerajaan Allah itu ketika dia mengajar di dunia ini selama 3 tahun. Di dalam doa Bapa Kami, kita juga mendengarkan ya, ada kalimat kata kerajaan Allah. Bapa Kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan. Kerajaan Allah datanglah. Kerajaan Allah itu bentuknya bukan seperti kerajaan Inggris ya, atau kerajaan negara di Eropa sana. Tapi yang jelas kerajaan itu punya raja, punya pemerintahan, punya undang-undang, punya aturan, dan punya kuasa. Kerajaan Allah itu rajanya adalah Tuhan, pemerintahannya adalah
aturan-aturannya dari Allah. Allah lah yang membuatnya. Dan kuasanya adalah kuasa Allah. Jadi ketika kerajaan Allah tumbuh di dunia ini, maka kuasanya, undang-undangnya, kebijakannya berlaku untuk mereka yang mau percaya dan mau jadi pengikutnya. Namun, pertumbuhan dari kerajaan Allah itu baru bisa terjadi kalau para pengikutnya juga setia menumbuhkannya, saudara. Kalau para pengikutnya nggak setia menumbuhkan, kayak anak saya tadi ya, kalau ingat disiram tuh benih, nggak ingat ya udah deh dia lupa nggak siram, nggak setia. Maka saudara, jangan harap kerajaan Allah itu bisa bertumbuh bahkan jadi makin besar. Lalu bagaimana kita bisa setia bertumbuh setiap hari di dalam kerajaan Allah? Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, kita bisa setia bertumbuh dalam kerajaan Allah kalau kita punya keyakinan bahwa kerajaan Allah itu sungguh hidup dan bisa bertumbuh besar, memberi dampak yang luar biasa buat kehidupan kita dan sekitar kita. Kerajaan Allah itu memang tidak terlihat oleh mata kita karena tidak seperti kerajaan dari negara-negara yang kita lihat sekarang ini, ya. Katakanlah negara Inggris, kita bisa lihat rajanya siapa nih. Kita juga bisa pergi ke sana untuk membuktikannya, saudara-saudara. Kerajaan Allah tidak seperti itu. Maka untuk bisa melihat kerajaan Allah bertumbuh, kita butuh iman. Karena yang tumbuh itu bukan daerah kekuasaannya. Seperti daerah negara Inggris ya, yang daerah kekuasaannya lebih luas karena ada daerah yang menyatukan diri dengan Inggris. Bukan seperti itu. Yang akan tumbuh dari kerajaan Allah adalah para pengikutnya yang punya prinsip, yang punya gaya hidup, yang punya cara berpikir yang selaras dengan kerajaan Allah. Ingat saudara ya, bukan asal pengikut, tapi pengikut yang cara pikir, cara sikap, cara berlakunya sesuai dengan kerajaan Allah. Masalahnya saudara, kalau para pengikut kerajaan Allah itu habis, maka kerajaan Allah itu akan sulit bertumbuh. Kan mestinya begitu ya. Pengikutnya habis dibantai, harusnya kerajaan Allah itu gak bisa bertumbuh lagi. Nah, itulah yang terjadi dengan kondisi para pengikut kerajaan Allah di masa penulis Injil Markus. Injil Markus ini ditulisnya sekitar tahun 70 Masehi. Tidak lama sesudah Kaisar Romawi menghancurkan bait suci di Yerusalem. Waktu itu terjadi perang Yahudi yang pertama kali, saudara, sekitar tahun 66 sampai 70 Masehi. Lama juga ini ya. Hampir 4 tahun ya. Waktu itu juga menjelang akhir pemerintahan Kaisar Nero. Nah, saat itu saudara, orang Kristen yang masih ada di tengah-tengah bangsa Yahudi, mereka ini disiksa oleh Kaisar Nero. Ini kaisar paling kejam dan bengis saudara dari kekaisaran Romawi. Ya. Melihat kondisi seperti ini, wajar saja banyak orang Kristen yang kemudian berpikir kerajaan Allah itu bakal tidak bertumbuh, malah akan mati. Karena pengikutnya aja habis kok disiksa dan dibunuh oleh Kaisar Nero. Ya. Ada yang dibakar hidup-hidup, saudara. Ada yang disalib, ya. Salibnya ada yang salib lurus, ada yang salib terbalik ya, seperti Petrus. Ada yang dijadikan umpan buat singa-singa. Waduh, kejam sekali. Nah, di tengah kondisi seperti ini, Markus lalu mengingatkan akan ajaran Tuhan Yesus. Karena waktu itu di tengah-tengah masyarakat ya, mereka itu berpikir, siapa yang bakal mau jadi pengikut
kerajaan Allah kalau nasibnya bakal seperti itu. Disiksa, dijadikan umpan binatang buas. Wah, sudah pasti kerajaan Allah ini bakal mati, tidak akan bakal tumbuh, apalagi tumbuhnya jadi besar. Markus mengingatkan, kerajaan Allah itu seperti benih yang ditabur. Benih itu pasti tumbuh sekalipun tidak ada harapan untuk tumbuh. Seperti benih yang ditabur di tanah, ya. Gimana bisa tumbuh? Nggak ada yang tahu. Begitu ditabur, besok dia sudah tumbuh menjadi sebuah tanaman yang baru. Kenapa bisa begitu? Karena Allah yang menumbuhkannya. Firman yang ditabur dalam arti diberitakan, diajarkan, dilakukan, itu adalah benih kerajaan sorga, benih kerajaan Allah. Dan firman ini pasti akan bertumbuh. Itulah yang diingatkan oleh Markus. Yang penting ada keyakinan dulu di dalam hati kita masing-masing. Kalau benih yang adalah firman Tuhan itu pasti akan hidup dan akan berkuasa dan akan menghasilkan buah pada waktunya. Kalau kita nggak yakin firman Tuhan itu hidup dan berkuasa, bagaimana firman Tuhan itu bisa bertumbuh? Markus sudah mengingatkan kita semua. Keadaan boleh sulit, kita mengalami penganiayaan, kita mengalami masa-masa yang tidak menyenangkan, kita ini sulit bertumbuh. Tapi benih firman Tuhan itu harus terus ditaburkan di tengah-tengah kehidupan umat manusia. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, ada orang tua yang tidak mau memberikan nasihat firman Tuhan kepada anak-anaknya. Mungkin seperti orang Kristen masa Markus tadi, ya. Udahlah, gak ada gunanya, gak ada harapan. Kenapa para orang tua gak mau memberi nasihat firman Tuhan kepada anak-anaknya? Kayaknya cuma masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Apalagi anak-anak saya gak mau diem. Saya ngomong, kasih nasihat, ya. Mereka lari sana, lari ke sini. Mereka gak mau dengerin, ya. Mereka gak bisa diem begitu, ya, saudara-saudara. Setiap hari baca Alkitab, setiap hari doa bareng. Saya rasa juga percuma. Kenapa? Anak saya tetap saja nakal. Makanya banyak orang tua yang akhirnya tidak lagi mau menasihati anak-anaknya dengan firman Tuhan. Sekali-kali saja kalau ingin menasihati. Habis anak saya gak mau dengar kalau dinasihati. Gak ada perubahan di dalam hidup anak saya. Padahal saya sudah sering nasihati dia dengan firman Tuhan. Ya udah, biar aja dia mau jadi apa aja, terserah dia. Orang tua tidak lagi mau menasihati anak-anaknya juga untuk datang ke gereja. Biar anak-anak pilih sendiri mau agama apa. Anak-anak kok disuruh milih mau agama apa? Anak-anak belum bisa milih. Anak-anak itu harus dibimbing. Anak-anak itu harus diberitahu, inilah Yesus Kristus, juru selamat umat manusia dan juga juru selamatmu pribadi. Bapak Ibu, kalau kita berpikir bahwa kita tidak lagi ada gunanya memberi nasihat firman Tuhan kepada anak-anak kita, itu tandanya kita sudah tidak percaya lagi kalau firman Tuhan itu hidup dan firman Tuhan itu berkuasa mengubahkan manusia yang berdosa. Jadi kita sebagai orang tua tabur saja benih firman Tuhan itu. Kalau anak kita berbuat kesalahan, tabur firman yang menegur. Kalau anak kita sedang sedih, tabur firman yang menghiburkan. Kalau anak kita sedang patah semangat, taburlah firman Tuhan yang menguatkan. Mungkin hari ini anak-anak kita tidak mau percaya firman yang kita tabur, tapi siapa tahu Roh Kudus bekerja mengingatkan firman Tuhan itu kembali
saat mereka sedang merenungkan hidup mereka. Ada seorang anggota jemaat pernah curhat sama saya, ya. Dia cerita kalau istrinya ngomong firman Tuhan, hatinya selalu menolak. Saya ini selalu marah kalau istri saya ngomongin firman Tuhan. Lagi-lagi ngomongin firman Tuhan. Apa enggak ada omongan lain yang bisa diomongin? Kalau dia habis buat salah gitu ya, istrinya marah. Lalu menegurnya dengan firman Tuhan. Ya. Tapi malam hari ketika mau tidur, saya ini nggak ngerti kok tiba-tiba saya mikirin firman Tuhan yang tadi dikatakan oleh istri saya. Lalu saya mulai merenungkan firman Tuhan itu, dan saya mulai sadar bahwa firman Tuhan yang disampaikan istri saya itu ternyata benar. Besok pagi saya bangun pagi, saya berdoa kepada Tuhan, saya minta Tuhan menolong saya melakukan firman Tuhan itu. Dan setelah itu, ketika saya melakukan firman Tuhan, perlahan-lahan saya diberikan jalan keluar untuk semua persoalan-persoalan saya. Satu persatu Tuhan membuka jalan untuk saya. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, banyak sekali orang mengalami apa yang barusan saya ceritakan, ya. Ada anak-anak yang menolak, yang melawan, bukan cuma nggak dengar, tapi melawan ketika diberitahu oleh orang tuanya. Tapi ketika Roh Kudus bekerja lewat doa-doa orang tuanya, anak-anak ini mengalami perubahan yang luar biasa. Ada waktunya anak-anak kita berubah, ada waktunya pasangan hidup kita berubah seturut dengan firman Tuhan. Yang penting kita setia. Sampaikan firman yang menegur, sampaikan firman yang menghibur, sampaikan firman yang mengajarkan kebenaran, sehingga setiap orang itu bisa mengalami perubahan sikap. Mari Bapak Ibu, kita yakini bahwa firman Tuhan yang sudah kita sampaikan tidak akan kembali dengan sia-sia. Amin. Setiap kali Bapak Ibu sebagai orang tua menabur firman Tuhan dengan setia, maka firman Tuhan itu akan menghasilkan buahnya pada waktunya. Bagaimana kita bisa setia bertumbuh setiap hari dalam kerajaan Allah? Yang kedua, kita bisa setia bertumbuh dalam kerajaan Allah ketika kita setia mengajarkan dan menjalankan ajaran Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, benih yang sudah ditabur itu kalau ingin bertumbuh dengan bertambah besar, harus dapat cukup air dan sinar matahari. Begitu juga dengan kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu dimulai dari menabur benih. Benihnya itu adalah firman Allah. Dan kita ini seperti penabur. Cara menabur benih firman Tuhan itu adalah dengan mengajarkannya dan mempraktekkannya. Mengajar dan mempraktekkannya. Kita ajarkan firman Tuhan itu, praktekkan firman Tuhan itu, barulah firman Tuhan itu akan bertumbuh. Nah, mengajar mempraktekkan firman Tuhan itu harus setiap hari, saudara-saudara. Lakukan dengan setia. Kalau tidak setia, firman Tuhan itu tidak akan pernah tumbuh jadi gaya hidup kita sebagai pengikut kerajaan Allah. Bagaimana anak-anak kita mempunyai gaya hidup kerajaan Allah? Karena melihat contoh dari kita. Anak-anak itu kan belajarnya meniru, ya saudara. Kalau model yang jadi tiruannya seperti kerajaan Allah, ya besok-besok keluarnya juga begitu ya. Modelnya adalah seperti pengikut kerajaan Allah. Maka Bapak Ibu, khususnya kita yang sebagai orang tua, jadikanlah diri kita sendiri ini model dari kerajaan Allah. Caranya gimana? Baca firman Tuhan, renungkan, gumulkan, dan praktekkan firman Tuhan itu.
Kita kasih nasihat firman Tuhan satu kali, prakteknya mesti berkali-kali loh saudara ya. Kita beri nasihat kepada anak-anak kita mungkin dalam seminggu satu kali. Praktek firman Tuhan itu harus tiap hari. Jangan dibalik ya Bapak Ibu. Nasihatnya berkali-kali, ngomongin firman Tuhan berkali-kali, prakteknya cuma sekali. Itu juga kalau ingat, bukan seperti itu. Percuma kita banyak nasihat firman Tuhan, tapi kalau kita sendiri selalu lupa melakukan firman Tuhan. Anak-anak kita tidak mau mendengarkan kita. Kita suruh anak-anak kita sabar, tapi kita sendiri gak sabaran. Dikit-dikit marah begitu ya. Kalau ketemu anak yang pengennya cepet-cepet, gak mau sabar. Harusnya kan kita bilang, sabar ya nak, sabar ya nak. Banyak orang tua yang menyuruh anak-anaknya sabar, ya, sabar, ya. Ngomongnya kencang, matanya melotot. Terus anak-anak belajar sabarnya gimana? Bingung dia ya. Disuruh sabar, tapi mama kalau ngomong matanya sambil melotot. Kita suruh anak-anak kita jangan cepat marah. Tapi kalau kita ngomong sama anak-anak kita suka ngegas ya, nadanya tinggi. Kita suruh anak-anak kita, jangan khawatir. Waktu ujian, tenang aja, tenang, jangan khawatir. Tapi begitu kita menghadapi ujian hidup, kita gelisah terus. Lalu anak-anak kita bingung. Katanya suruh tenang. Ini ada ujian hidup, mama malah khawatir terus. Papa malah gelisah cemas terus ya. Apa yang anak-anak mau pelajari dari gaya hidup kerajaan Allah kalau seperti itu? Bapak Ibu dan saudara-saudara, khususnya kita semua para orang tua, mari kita setia mengajarkan dan mempraktekkan firman Tuhan itu dalam hidup kita. Ajari dulu diri kita sendiri membaca, praktek firman Tuhan, baru kita ajak anak-anak kita semua. Praktekkan firman Tuhan itu bersama-sama. Dengan demikian kita ini bisa setia bertumbuh dalam kerajaan Allah setiap hari. Pada akhirnya seperti kata Tuhan Yesus, hidup kita ini seperti tumbuhan yang besar gitu, sebuah pohon yang besar yang kemudian berguna bagi makhluk hidup lainnya. Hidup kita bisa jadi berkat buat banyak orang, meneduhkan, menguatkan, menghiburkan, bahkan menolong mereka yang susah dan akhirnya memuliakan Kristus. Karena apa? Setiap hari kita meyakini firman Tuhan itu, benih kerajaan Allah itu sungguh hidup dan berkuasa, dan kita mau setia mengajarkannya dan mempraktekannya dalam hidup kita setiap hari. Tuhan kiranya menolong kita semua.